Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ingin mempresentasikan hasil studi eksperimental kami yang berjudul Implikasi penambahan lubang pipa PVC AW diameter 1,5 inci terhadap kualentur balok beton SCC ukuran 60 x 15 x 15 cm. Perkenalkan, kami dari kelompok Boys Engineering. Saya Irgi Prayoga selaku anggota kelompok, dan ada rekan-rekan saya Randi Maulana selaku anggota kelompok dan Andre Gunawan selaku ketua. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil studi eksperimental kami. Kami harap presentasi hari ini dapat memberikan wawasan baru terkait desain dan keamanan balok berpipa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan latar belakang, di mana di latar belakang ini terdapat yang pertama yaitu kegunaan beton dalam konstruksi, yang kedua masalah pada balok beton, yang ketiga dampak lubang pada struktur, yang keempat jenis beton yang digunakan, yang kelima keunggulan SCC. Beton banyak digunakan karena kuat, awet, dan mudah dibentuk. Tapi saat ini kita tambahkan lubang di dalamnya. Bisa saja kekuatannya berubah. Nah, di penelitian ini kami ingin melihat pengaruh dari lubang pipa PVC AW terhadap dua hal utama, kuat lentur dan kuat tekan balok beton. Lalu selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penambahan lubang pipa PVC AW terhadap kuat lentur dan kuat tekan balok beton. Jadi, fokusnya untuk tahu apakah lubang ini bikin beton jauh lebih lemah atau masih bisa menahan beban dengan baik. Kemudian di tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lubang pipa PVC AW terhadap kuat lentur dan kuat tekan balok beton. Terakhir, manfaat ada memberikan informasi tentang perbedaan kekuatan dan efisiensi material antara balok berlubang dan balok normal. Oke, selanjutnya untuk objek penelitian. Kami melakukan penelitian ini di dua tempat. Yang pertama di PT Antanusa Beton Samarinda, dan yang kedua di Laboratorium Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Lalu bisa kita lihat di tabel ini bahwa sampel yang digunakan ada dua jenis, yaitu balok beton dan silinder beton. Masing-masing berjumlah 12 sampel. Untuk balok beton ukurannya 60 x 15 x 15 cm, sedangkan silinder beton berukuran 15 cm x 30 cm. Masing-masing dibagi dua kondisi, yaitu 6 sampel dengan pipa dan 6 sampel tanpa pipa. Pengujian dilakukan pada dua waktu berbeda, yaitu saat beton berumur 14 hari dan 28 hari setelah pengecoran, untuk melihat perkembangan kekuatannya seiring waktu. Next, di sini kami menggunakan tiga pendekatan utama. Yang pertama, pengajuan izin penelitian di PT Antanusa Beton, sekaligus melakukan proses percobaan langsung. Pendekatan kedua yaitu pengujian kuat lentur dan kuat tekan yang dilakukan di Laboratorium Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pengujian ini dilakukan pada dua waktu, yaitu sampel berumur 14 hari dan 28 hari untuk melihat perubahan kekuatannya. Dan yang ketiga, pengumpulan serta analisis data. Di tahap ini, semua hasil pengujian dikumpulkan dan dianalisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lubang pipa PVC terhadap kekuatan balok beton. Oke, kita masuk ke diskusi umum hasil penelitian. Bisa dilihat kalau adanya lubang pipa PVC membuat kuat lentur dan tekan beton jadi sedikit menurun, karena bagian yang menahan beban otomatis berkurang. Tapi di sisi lain, karena beton yang dipakai untuk itu self convection concrete atau SCC, hasilnya tetap bagus, soalnya SCC ini bisa mengalir dan mengisi rongga dengan rata tanpa harus dipadatkan secara manual. Selain itu, umur beton juga berpengaruh, di mana beton di umur 28 hari jelas lebih kuat dibanding yang 14 hari. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan kalau lubang pada beton memang bisa dipakai, tapi tetap harus dirancang dengan hati-hati agar tidak mengurangi kekuatannya terlalu banyak. Slide selanjutnya, ini bisa dilihat tabel dan diagram hasil uji kuat lentur balok beton SCC. Kalau dilihat dari diagram batang di sebelah kanan, balok tanpa pipa selalu punya nilai kuat lentur yang lebih tinggi dibanding dengan balok berpipa, baik di umur 14 hari maupun 28 hari. Artinya semakin tua umur beton, kekuatannya juga makin meningkat. Dari tabel di bawahnya terlihat juga detail hasil uji tiap sampel. Rata-ratanya menunjukkan penurunan sekitar 0,94 MPa di umur 14 hari dan 1,07 MPa di umur 28 hari untuk balok berpipa. Jadi secara visual, diagram dan tabel ini memperkuat kesimpulan bahwa lubang pipa memang mengurangi kekuatan lentur, tapi tidak sampai membuat beton gagal atau rusak secara signifikan. Pada slide ini bisa dilihat hasil uji kuat tekan juga yang dilakukan terhadap sampel silinder dan potongan balok setelah uji lentur. Dari hasil pengujian, untuk umur 14 hari, balok tanpa pipa memiliki kekuatan sekitar 18,5 MPa, sedangkan balok berpipa hanya 14,2 MPa. Kemudian di umur 28 hari, kekuatannya meningkat menjadi 20,9 MPa pada balok tanpa pipa,
dan 13,7 MPa untuk balok berpipa. Kalau kita lihat diagram di sebelah kanan, terlihat balok tanpa pipa dan silinder beton punya kekuatan lebih tinggi dibanding balok yang diberi lubang pipa. Selanjutnya, kita lihat progres penelitian kami. Fokus ke dua hal, apa yang kami temukan dan kami menyelesaikannya. Di sini terdapat keretakan untuk balok berpipa. Retak dimulai di sekitar lubang menyebar ke seluruh penampang. Untuk balok normal, retak seragam di tengah bentang. Kesimpulan sementara yang kami dapat diambil lubang pipa mengubah distribusi tegang, mempercepat kegagalan bentur. Selanjutnya, saya akan mengulas jadwal kegiatan penelitian yang telah kami jalankan dan kami selesaikan. Fase pengujian ini berlangsung di bulan Oktober, yaitu dari minggu pertama hingga ketiga, mencakup pengujian kuat lentur dan kuat tekan. Akhirnya, pada minggu ketiga hingga keempat Oktober, seluruh pekerjaan fisik selesai dan kita beralih ke tahap finishing, yaitu analisis hasil penelitian dan penyusunan laporan akhir. Sini kesimpulan, di mana lubang pipa kuat lentur balok SCC menurun 21%, selisih 0,94 sampai 1,07 MPa. Kuat tekan sisa balok berpipa lebih rendah versus balok normal, 14,2 versus 18,5 MPa di 14 hari. Umur beton berpengaruh signifikan terhadap kekuatan, tetapi tidak mengubah persen penurunan akibat lubang. Pemasangan pipa dalam balok perlu desain khusus untuk menjaga integritas struktural. Kemudian saran yang dapat disampaikan untuk riset selanjutnya, kita harus eksplorasi lebih dalam, uji variasi diameter dan posisi pipa. Kita juga perlu perpanjangan waktu diuji dengan uji jangka panjang, kurang lebih 56 hari, lalu kita harus teliti apakah tulangan tambahan bisa jadi solusi penguat di sekitar pipa. Untuk praktik konstruksi, ada 3 hal praktis yang wajib dicatat. Pertama, batasi diameter pipa di bawah 1,5 inci di area trik balok. Kedua, selalu gunakan grout atau material pengisi yang bagus untuk memastikan ikatan pipa beton kuat. Dan yang paling penting, hindari penempatan pipa di titik momen maksimum balok alias titik tegangannya paling tinggi. Selanjutnya, di bagian lembar ini, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian bisa lihat bukti nyata bahwa penelitian ini benar-benar kami kerjakan di laboratorium. Foto-foto ini melihatkan proses pembuatan balok, mulai dari penyiapan cetakan, pemasangan pipa di dalam cetakan, sampai proses pengecoran beton SCC ke dalamnya. Ada proses penimbangan. Benda uji yang paling penting adalah proses pengujian kuat lentur balok di bawah mesin cetakan, mesin tekan. Ini adalah momen krusial saat kami mendapatkan data pola retak dan penurunan kekuatan yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang kita bisa bicara soal urusan biaya. Penelitian ini menghabiskan total biaya 5.200.000 rupiah. Biaya ini terbagi menjadi 3 pos utama. Yang pertama biaya material, yang kedua biaya pengujian laboratorium, yang ketiga biaya dokumentasi dan administrasi. Anggaran ini sudah kami gunakan secara efisien dan efektif untuk menghasilkan data yang akurat dan mendukung semua kesimpulan yang telah kami paparkan. Nah, slide terakhir ini adalah penutupan untuk urusan finansial kita. Tadi di RAB kita sudah lihat total biayanya. Di sini adalah bukti transaksi real yang kami lakukan untuk membiayai seluruh penelitian. Di layar, Bapak Ibu bisa lihat 3 bukti transfer kami. Semuanya ditujukan kepada mitra bangunan. Yang pertama, transfer pertama 2.550.000. Yang kedua 2.950.000. Yang ketiga 200.000. Dengan ini presentasi hasil dan pertanggungjawaban penelitian kami selesai. Kami harap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.